Baik, kita lanjutkan lagi ke bagian 3. Setelah kemarin kita memangkas seher, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita pastikan bahwa seher ini sudah tidak natap. Saya akan memulai untuk menurunkan kerkas. Ini sudah saya turunkan. Saya periksa di bagian metalnya karena sudah aus, banyak luka-luka goresan, maka saya putuskan untuk bawa ke tukang bubut. Kebetulan ini saya tidak bubut secara licin atau minta dibubut licin, itu enggak, maka saya harus melicinkan sendiri dengan cara diberi skur pada permukaan metal dan kerkasnya. Tujuannya agar tidak seret, karena kalau waktu dari tukang bubut itu benar-benar dibuat seret sekali tanpa ada gap, maka saya akan membuat gap sendiri dengan cara menyekur di kerkasnya langsung. Awal mungkin terasa sangat berat sekali, kita kencangkan al-kadarnya dulu, kemudian pelan-pelan kita putar. Dan setelah benar-benar agak licin, kita pelan kencangkan lagi di bagian bautnya. Itu terus menerus sampai akhirnya benar-benar licin. Kita putar begitu, kita kencangkan lagi sampai benar-benar nanti akhirnya bautnya mati, tapi kerkas atau stang seher bisa berputar dengan lancar tanpa ada kesutan-kesutan atau goresan-goresan yang membuat putaran yang menjadi berat. Di sini ya perbedaannya diesel 24 sama 26 PK itu hampir tidak terlihat, padahal sebenarnya dilihat dari luar itu sama, cara casingnya sama, tapi perbedaan ada di sini, di kerkasnya ini. Untuk yang 24 PK dia ukuran kerkas lebih kecil, langkahnya lebih pendek, sedangkan untuk yang diesel 26 PK ukuran flywheel lebih besar, kerkas lebih besar, langkahnya menjadi lebih panjang. Tapi untuk ukuran metal sendiri itu sama, lahar-lahar pun juga sama. Lakukan penyekuran sampai benar-benar licin. Ketika baut metal sudah dikencangkan penuh, stang seher tetap bisa berputar seperti ini, ringan, tidak ada yang menggesek. Kemudian akan saya sampaikan juga di mana jalur sirkulasi oli. Di sini yang menjadi kunci diesel itu awet atau tidak. Ini adalah pompa oli, kemudian dia menyedot oli dari dalam kalter di sana, dalam sini. Maka akan dilanjutkan naik melalui lubang ini, kemudian di sini, kemudian masuk ke filter saringan oli yang untuk diesel bang ini ada ditutup belakangnya di sini, kemudian keluar dari lubang ini, masuknya di situ, masuk ke filter oli, kemudian keluar lagi di sini, diteruskan menuju lubang di dalam mesin. Ini tembusnya ada di bagian lahar sebelah kiri di sini. Di sini dia akan muter lagi terus masuk ke kerkas untuk melumasi metal. Ini lubangnya kecil sekali. Di sini kalau sudah aus, dieselnya menjadi cepat rusak. Nah, bisa dicopot, bisa diganti ini kalau rusak. Dan diteruskan lagi masuk ke kerkasnya melalui lubang yang di lahar di sini. Lubangnya kecil,
Di situ masuk melalui di dalam kertas, keluar lagi di tempat metal. Ini lubangnya. Di sini yang menjadi kunci awet dan tidaknya diesel. Apabila jalur sirkulasi oli bisa dipastikan diesel itu awet dengan sirkulasi oli yang lancar, maka jangan sampai diesel Anda sering kehabisan oli atau kekurangan oli. Untuk dicek selalu agar tetap awet dan performanya bagus. Dan kita tutup lagi untuk melanjutkan di tahap selanjutnya. Setelah bagian flywheel sudah tertutup, maka saya biasanya langsung pasangkan di gubernur. Di bagian nafurnya seperti ini. Untuk diesel ini ada urutannya, nomor 1, kemudian nomor 2, ini lanjut lagi nomor 3, dapat nomor 3, knocknya di sini 0 dapat 0 juga dapat 0 lagi. Yang balancer di atas sama balancer di bawah ada angkanya untuk knock. Di sini kalau apabila knocknya tidak sama atau tidak tepat, angkanya tidak sama, maka diesel tidak bisa hidup atau timingnya tidak tepat. Kemudian saya pasangkan gubernur. Untuk selanjutnya akan saya tutup. Di sini kenapa saya pasang langsung karena saya khawatir nanti kalau tidak segera dipasangkan akan banyak komponen yang hilang, mungkin karena tersandung atau apa. Karena di sini saya lakukan pembongkaran di Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke part selanjutnya, bagian selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.